Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan sehat. Hari ini kami mewakili kelompok 1 akan menyampaikan presentasi materi mengenai penawaran uang dan harga dalam raung lingkup ekonomi makro. Penawaran secara harfiah adalah perilaku seseorang untuk menawarkan barang atau jasa kepada orang lain. Sedangkan penawaran uang adalah jumlah uang yang ada dan siap beredar untuk keperluan transaksi bagi masyarakat pada wilayah dan waktu tertentu. Penawaran uang mengacu pada jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Kita mungkin ingat suatu kebijakan negara berupa kebijakan moneter untuk mengatur penawaran uang atau jumlah uang yang beredar. Nah, dari situ kita tahu bahwa penawaran uang adalah tugas negara yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam penawaran uang, kita akan menemukan istilah M1, M2, dan M3. M1 merupakan uang logam, uang kertas, dan rekening giro. Jika M1 ditambahkan dengan tabungan non-giral dan rekening bank yang tidak dapat dicairkan dalam bentuk cek, akan diperoleh M2. Dan jika M2 ditambahkan dengan kesepakatan pembelian kembali dalam jangka panjang dan aset lain, akan diperoleh M3. Tidak hanya ketiga istilah tersebut. Di dalam penawaran uang juga ada istilah yang disebut near money. Near money juga termasuk dalam penawaran uang, di mana near money merupakan kekayaan bentuk lain yang bisa dikonversi ke dalam bentuk liquid, serta dapat dihitung sebagai uang. Misalnya SBI atau Sertifikat Bank Indonesia. Sebelum kita mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang, mari kita pelajari terlebih dahulu fungsi dari uang itu sendiri. Yang pertama, uang sebagai alat tukar-menukar. Dengan adanya uang, kegiatan tukar-menukar akan jauh lebih mudah dijalankan kalau dibandingkan dalam kegiatan perdagangan secara barter. Yang kedua, yaitu uang sebagai satuan nilai. Penggunaan uang sebagai alat satuan nilai menyebabkan masyarakat tidak perlu bersusah payah untuk menentukan nilai suatu barang dengan cara menentukan nilai tukar barang tersebut dengan berbagai jenis barang lainnya. Yang ketiga yaitu uang sebagai alat pembayaran tertunda. Transaksi-transaksi dalam perekonomian yang sudah berkembang banyak sekali dilakukan dengan pembayaran yang ditunda atau penjualan secara kredit. Yang keempat, uang sebagai alat penyimpanan nilai. Penggunaan uang kemungkinan kekayaan seseorang disimpan dalam bentuk uang. Apabila harga barang stabil, penyimpanan kekayaan dalam bentuk uang lebih menguntungkan daripada menyimpannya dalam bentuk barang. Selain itu, masih banyak lagi fungsi uang dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam penawaran uang, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan Bank Indonesia pada saat melakukan tugasnya dalam mengatur penawaran uang. Faktor yang pertama yaitu tingkat bunga. Faktor yang kedua, tingkat inflasi. Faktor yang ketiga, tingkat produksi dan pendapatan nasional. Faktor yang keempat, kondisi kesehatan dunia perbankan. Faktor yang kelima, nilai tukar rupiah. Nah, selain faktor dari bank, ada juga faktor yang berasal dari masyarakat yang memengaruhi penawaran uang. Faktor-faktornya adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin besar pula jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin rendah pendapatan masyarakat, semakin sedikit jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Bila tingkat suku bunga rendah, masyarakat enggan menyimpan uangnya di bank. Oleh karena itu, jumlah uang yang beredar akan meningkat. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga tinggi, jumlah uang yang beredar menurun karena banyak orang yang menyimpan uangnya di bank. Selera masyarakat itu akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar.
Harga barang. Tentunya harga barang sangat berpengaruh pada penawaran uang, karena jika harga barang naik maka daya beli masyarakat akan menurun. Karena tingkat penawaran uang itu sendiri mengalami kenaikan. Nah, yang kelima, fasilitas kredit. Fasilitas kredit atau cara pembayaran dengan menggunakan kartu kredit atau cara angsuran akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Kekayaan yang dimiliki masyarakat, jumlah uang yang beredar dalam masyarakat akan semakin banyak apabila ragam variasi berbentuk kekayaan semakin sedikit. Sebaliknya, bila ragam berbentuk kekayaan semakin banyak atau luas, misal tabungan, surat penting, dan lain-lain, jumlah uang yang beredar dalam masyarakat akan menurun. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan, yang pertama, penawaran uang adalah uang yang ada dan siap beredar untuk keperluan transaksi bagi masyarakat pada wilayah dan waktu tertentu. Yang kedua, fungsi uang sebagai alat tukar-menukar, sebagai satuan nilai, sebagai alat pembayaran yang tertunda, sebagai penyimpan nilai, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi penawaran uang, pendapatan, tingkat suku bunga, selera masyarakat, harga barang, fasilitas kredit, serta kekayaan yang dimiliki masyarakat. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi pembelajarannya. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai pembahasan penawaran uang dan harga. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam menyampaikan pembahasan materinya. Untuk selanjutnya, apabila ada pertanyaan akan dilanjutkan di WhatsApp grup ya teman-teman. Sekian mungkin dari kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.